Salve. Pertanyaan kita hari ini adalah, apa perbedaan antara devosi hati kudus Yesus dengan devosi kerahiman ilahi? Dua-duanya sepertinya sama-sama berpusat pada kerahiman ilahi. Gambar hati kudus dengan jantung yang terbakar, menyala, diliputi dengan duri. Sementara gambar kerahiman ilahi dengan hati yang memancar sinar keluar darah dan air. Perbedaannya lebih pada penekanan dan sejarah devosi itu mulai bagaimana. Yang pertama, hati kudus Yesus itu merupakan hasil penampakan kepada Santa Maria Margareta Alacoque di Prancis. Saat itu gereja sedang menghadapi Jansenisme, berjuang melawan ajaran sesat Jansenisme, dan Jansenisme ini berpendapat bahwa manusia itu, Jansenisme ini memiliki kepercayaan yang berbahaya secara spiritual. Di antaranya adalah pesimisme radikal tentang sifat manusia, kepercayaan bahwa kebanyakan orang akan dikutuk dan hanya sedikit yang diselamatkan, dan perlu ada kepatuhan yang ketat terhadap aturan yang melibatkan pembatasan belas kasih dan kebaikan yang parah. Jadi Jansenisme ini mengancam akan mengosongkan jiwa gereja dan kekayaan dan kegembiraan spiritualnya. Jadi pesan hati kudus ini bermaksud untuk membongkar Jansenisme dan mengingatkan umat manusia akan martabat warisannya sebagai anak-anak Tuhan. Pesan hati kudus dari cinta hati Tuhan yang membara, memudar, dan menggantikan citra palsu Jansenistik tentang murka dan pembalasan Tuhan yang berapi-api. 300 tahun kemudian, hampir 300 tahun kemudian, 3 abad, ada penampakan lagi kepada seorang biarawati lainnya, Suster Faustina di Polandia, itu pada tahun 1931, dan Yesus menunjukkan dirinya sebagai kerahiman ilahi. Dalam kaitannya dengan konteks sejarah dari pesan kerahiman ilahi ini, Santo Yohanes Paulus II memberikan pengamatannya sendiri. Dalam homilinya pada misa kanonisasi Suster Faustina pada tahun 2000, Paus berkhotbah, dengan penyelenggaraan ilahi, kehidupan putri Polandia yang sederhana ini benar-benar terkait dengan sejarah abad ke-20. Itu antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, bahwa Kristus mempercayakan pesan belas kasihannya kepada saudari ini. Mereka yang mengingat dan menjadi saksi dan peserta dalam peristiwa tahun-tahun itu dan penderitaan mengerikan yang ditimbulkan bagi jutaan orang tahu betul betapa pentingnya belas kasihan. Jadi di tengah drama manusia yang melibatkan dua perang besar berskala dunia ini, pancaran belas kasih dan anugerah Tuhan menaungi pancaran amarah dan keadilan umat manusia. Tuhan menunjukkan kepada manusia suatu cara lain. Jadi pada abad ke-20 memasuki abad ke-21, manusia mungkin tidak lagi bergumul dengan Jansenisme secara formal, tetapi tetap saja mendukung Jansenisme spiritual yang ditandai dengan pesimisme, eksklusionisme, dan kaku terhadap aturan. Umat manusia sekali lagi memiliki keyakinan gelap yang mengurangi kesehatan spiritualnya, yang membuat harapan, keterbukaan, dan belas kasihan serta kelembutan itu nampak abstrak dan mustahil sebagai solusi untuk masalah nyata. Paus Yohanes Paulus II ini dengan sengaja menunggu waktu untuk mengkanonisasi Suster Faustina untuk menjadi orang suci pertama di abad ke-21. Dan dia berkata,
Kanonisasi Suster Faustina memiliki keunggulan tertentu. Dengan tindakan ini, saya bermaksud hari ini untuk meneruskan pesan ini kepada milenium baru. Cinta inilah yang harus menginspirasi umat manusia saat ini jika ingin menghadapi krisis makna hidup, tantangan kebutuhan yang paling beragam, dan terutama kewajiban untuk mempertahankan martabat setiap manusia, kata Paus Yohanes Paulus II. Jadi dengan melihat konteks sejarah dari kedua devosi tersebut, devosi hati kudus maupun devosi kerahiman ilahi, kedua-duanya memiliki satu pesan kepada umat manusia sekarang ini. Kemanusiaan itu baik dan sangat dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan dengan murah hati menawarkan belas kasihan kepada semua orang. Selain itu, Tuhan berusaha untuk menunjukkan kepada umat manusia jalan yang lebih baik. Di samping realitas kejatuhan dan keberdosaan umat manusia, terdapat realitas belas kasih dan kasih persaudaraan. Kemanusiaan ini diciptakan untuk hal-hal yang lebih besar daripada sekedar pesimisme, eksklusionisme, dan kekakuan terhadap peraturan. Sejauh mana umat manusia bersedia untuk mendengarkan dan menjalankan pesan belas kasihan yang membebaskan ini adalah sejauh mana akan terdapat kedamaian dalam hati seseorang dan tentu saja kedamaian